Terkuak alasan MA batalkan vonis mati Verdi Sambo telah mengabdi selama 30 tahun di Polri. Mahkamah Agung memangkas hukuman Verdi Sambo dan 3 pelaku lain dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sedianya di pengadilan tingkat pertama Verdi Sambo divonis hukuman mati. Vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta hakim menghukum Sambo penjara seumur hidup. Tak terima atas vonis tersebut, Sambo mengajukan banding. Namun, banding itu ditolak dan malah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Belum puas, Sambo mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Oleh MA, hukumannya diringankan menjadi seumur hidup penjara. Perkara kasus Sambo dan kawan-kawan diadili oleh 5 hakim MA, yakni Hakim Agung Suhadi sebagai ketua majelis bersama 4 anggotanya, yaitu Soeharto, Cupriyadi, Desnayeti, dan Yohanes Priyana. Ada sejumlah hal yang jadi pertimbangan hakim meringankan hukum Sambo CS. Berikut perinciannya. Salah satu yang jadi pertimbangan Majelis Hakim MA memangkas hukuman Sambo ialah pengabdian mantan kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu selama puluhan tahun di institusi Bayangkara. Karena bagaimanapun terdakwa saat menjabat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Kadif Propam pernah berjasa kepada negara dengan berkontribusi ikut menjaga ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum di tanah air. Demikian pertimbangan hakim dalam salinan putusan yang diterima Kompas.com pada Senin 28 Maret. Terdakwa telah mengabdi sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun. Lanjut pertimbangan hakim. Tak hanya itu, oleh hakim, Sambo juga disebut telah mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Sehingga selaras dengan tujuan pemidanaan yang ingin menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku tindak pidana, sebut hakim. Menurut hakim, Sambo memang terbukti bersalah karena memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae menembak Brigadir J. Namun hal itu dipicu oleh peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Peristiwa di Magelang itu disebut mengguncang jiwa Sambo karena menyangkut harkat dan martabat serta harga diri keluarga, sehingga ia marah besar kepada Yosua. Meski tak dapat dibuktikan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi di Magelang, menurut hakim hal itu tak dapat menghilangkan perbuatan pidana Sambo. Hal tersebut tetap dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang adil bagi terdakwa, dilihat dari segi alasan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana karena telah menjadi fakta hukum di persidangan. Demikian pertimbangan hakim. Bahwa dengan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keseluruhan fakta hukum perkara (AQUO), maka demi asas kepastian hukum yang berkeadilan serta proporsionalitas dalam pemidanaan terhadap pidana mati yang telah dijatuhkan Judex Facti, kepada terdakwa perlu diperbaiki menjadi pidana penjara seumur hidup. Lanjut hakim. Dalam perkara Sambo, 2 hakim MA, Cupriyadi dan Desnayeti menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Kedua hakim ingin Sambo tetap dihukum mati. Menurut Cupriyadi, bagaimanapun tindakan Sambo tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Sebab saat penembakan terjadi, Sambo merupakan aparat penegak hukum yang menduduki jabatan tinggi di institusi Polri sebagai Kadif Propam. Sementara, hakim MA lainnya, Desnayeti, menilai bahwa tak seharusnya Sambo begitu emosi setelah mendengar laporan dari istrinya soal dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J di rumah Magelang. Menurut Desnayeti, sebagai seorang pejabat utama Polri, Sambo seharusnya melakukan cek dan recheck terhadap kebenaran laporan tersebut. Desnayeti juga menilai Sambo memang menginginkan Brigadir J tewas lantaran dia ikut menembakkan pistol ke ajudannya itu setelah Baradae melepaskan tembakan. Sehingga sudah seharusnya mantan Jenderal Bintang 2 tersebut dihukum mati. Bersamaan dengan itu, hukuman istri Sambo, Putri Chandrawati juga didiskon setengahnya dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Status Putri sebagai ibu dari 4 orang anak jadi salah satu pertimbangan hakim memangkas hukuman Bendahara Umum Pengurus Pusat Bayangkari itu. Bahwa terdakwa merupakan ibu dari 4 orang anak, bahkan memiliki putra bungsu masih di bawah usia 3 tahun, yang tentunya membutuhkan asuhan, kasih sayang, dan perhatian dari orang tua, terutama terdakwa selaku ibunya. Demikian pertimbangan hakim. Hakim juga menilai Putri bukan inisiator pembunuhan Yosua. Memang sebelum terjadi penembakan, Putri memberitahu suaminya bahwa telah terjadi peristiwa yang melibatkan dirinya dengan Yosua di rumah Magelang.
Namun menurut hakim, Putri sebenarnya ingin menyelesaikan masalah tersebut secara baik-baik tanpa kekerasan. Apalagi sesaat setelah terjadi peristiwa di Magelang, Putri telah bertemu dengan Yosua dan menyatakan memaafkan perbuatan ajudan Verdi Sambo itu. Bahwa dari segi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya, terdakwa bukan sebagai orang yang terlibat langsung melakukan pembunuhan terhadap korban karena yang melakukan penembakan terhadap korban adalah saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Verdi Sambo. Bunyi pertimbangan hakim bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. Lanjut pertimbangan hakim.